وأشهد أن محمدا رسول الله. Aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad utusan Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Khafid, Ya Rafi', Ya Mu'iz, Ya Mudhil, Ya Sami', Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adil, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Azim, Ya Ghafur, Ya Shakur, Ya Ali, Ya Kabir, Ya Hafiz, Ya Muqim, Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Raqib, Ya Mujib, Ya Wasi', Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'ith, Ya Shahid, Ya Haq, Ya Wakil, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Wali, Ya Hamid, Ya Muhsi, Ya Mubdi, Ya Mu'id, Ya Muhyi, Ya Mumit, Ya Hayy, Ya Qayyum, Ya Wajid, Ya Majid, Ya Wahid, Ya Samad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir, Ya Awwal, Ya Akhir, Ya Zuhir, Ya Batin, Ya Wali, Ya Muta'ali, Ya Bar, Ya Tawwab, Ya Muntaqim, Ya Afuwan, Ya Ra'uf, Ya Ahadun, Ya Malik al-Mulk, Ya Dhal Jalali wal Ikram, Ya Muqsit, Ya Jami', Ya Ghani, Ya Muni, Ya Mani', Ya Dhar, Ya Nafi', Ya Nur, Ya Hadi, Ya Badi', Ya Baqi, Ya Warith, Ya Rashid, Ya Sabur, Ya Allah, Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasabin ajmain, amma ba'du. Apa kabar pemirsa TVRI Jawa Barat dimanapun Anda berada? Semoga saja Anda dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya robbal alamin. Senang sekali saya Frederico Sinatria dapat hadir kembali menjumpai Anda tentunya dalam program Cahaya Kolbu yang insya Allah pada 1 jam ke depan kita akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menegakkan ketakwaan kita, keimanan kita tentunya lewat tema-tema yang insya Allah nanti kita bisa dapatkan ataupun diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Dan tentunya juga telah hadir 2 majelis taklim di Studio 1 TVRI Jawa Barat. Namun sebelumnya, apa kabar Bapak dan Ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ping sareng koneng ya. Aduh,
Manis segar ya, seperti lemon dan jambu biji. Waduh, segar ya kalau pagi-pagi minum jus jeruk sama jus jambu ya. Kita kenalan terlebih dahulu. Namun sebelumnya kita ke sebelah kanan. Silakan Ibu dari Majelis Taklim mana dan tentunya jumlah jamaahnya dan kegiatan apa saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lilis R. Sudarman. Kami dari Majelis Taklim Nurul Iman yang beralamat di Kampung Bojong Asih, Desa Dayakolot, Kabupaten Bandung. Kami Jumlah jamaahnya ada berapa, Bu? yang dibawa ke sini 32 orang. 30 orang. Kalau dikumpulkan ada berapa jamaahnya, Bu? Kurang lebih 100 orang. 100. Untuk kegiatannya apa saja nih, Bu? Alhamdulillah kami rutin setiap hari Kamis ada acara tahsin, kemudian malam Jumat ada istighosah, kemudian hari Jumat, setiap hari Jumat kami mengadakan taklim tausiah dari tiap minggu itu bergantian al ustadznya. Kemudian malam Sabtu juga ada rutin yang dipimpin oleh Bapak Haji Ustadz Joko. Baik, terima kasih Ibu-ibu dan Bapak dari Majelis Taklim Nurul Iman Dayakolot Kabupaten Bandung. Silakan duduk kembali, Bu ya. Baik, kita ke sebelah kiri dari Majelis Taklim mana? Silakan Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Taklim Al-Mulisin Lengkong Bojong Soang, Kecamatan Kabupaten Bandung. Jumlah jamaahnya ada berapa, Bu? Yang dibawa sekarang 30. Kalau dikumpulkan? Kalau dikumpulkan ada 150. 150. Ini kalau dikumpulkan ini kegiatannya apa saja, Bu? Hari Kamis biasa tafsir Quran, hari Jumat pengajian biasa rutinan, kalau malam minggunya bapak-bapak pengajian. Baik, terima kasih Ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Mukhlisin Lengkong Bojong Soang Kabupaten Bandung. Silakan duduk kembali, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya dulu nih, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang ada di studio TVRI Jawa Barat dan juga pemirsa TVRI Jawa Barat, Ibu kalau di kehidupan sehari-hari selalu bersosialisasi nggak sih, Bu? Suka? Sukanya kok ragu, Bu? Ada tetangga kan? Oh, alhamdulillah ya. Tapi sering ngobrol kan, Bu ya? Sering bermasyarakat kan, Bu ya? Rumah Ibu berdampingan atau beda sendiri di atas puncak? Tentunya ini Islam ini sangat mendorong untuk umatnya ini untuk bermasyarakat secara sehat ya, Bu ya. Alhamdulillah semoga sehat ya, Bu ya, di lingkungannya ya, Bu ya. Bertetangga, bersosialisasi, bermasyarakat. Nah, tentunya Islam juga memiliki rambu-rambu untuk bagaimana bermasyarakat dalam Islam tentunya. Karena sebagai umat manusia tidak bisa hidup sendiri. Ibu bisa hidup sendiri? Tidak ya. Pasti membutuh bantuan ataupun pertolongan, mungkin tetangga ataupun saudara. Dan tema kita kali ini adalah hidup bermasyarakat dalam Islam. Telah hadir di studio TVRI Jawa Barat dua narasumber kita, Ustadz Abdul Ghafur dan Ustadz Asep Taryadi SPD MT. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah Pak Ustadz, tentunya kan Islam menganjurkan umatnya ini hidup bermasyarakat dengan sehat. Karena manusia ini tidak bisa hidup sendiri. Tentunya harus bersosialisasi, makhluk sosial seperti itu ya Pak Ustadz. Nah sebenarnya bagaimana sih Pak Ustadz ini hidup bermasyarakat dalam Islam? Mungkin yang pertama adalah Pak Ustadz Abdul Ghafur, mohon izin. Alhamdulillah, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Daramang sadayana Ibu? Alhamdulillah. Hadirin yang berbahagia, ibu-ibu yang ada di studio, baik pemirsa Cahaya Kolbu TV RI Jawa Barat yang dimuliakan oleh Allah dimanapun berada.
sebagaimana kita maklumi bahwa manusia telah dianugerahi oleh Allah, yaitu predikat dari Allah yang dinamakan manusia itu termasuk yaitu makhluk sosial, seperti Kang Iko tadi katakan. Kenapa Pak Ustadz disebut makhluk sosial? Karena manusia tidak bisa hidup sendiri. Allah maha sempurna. Manusia tidak sempurna. Sewaktu-waktu pasti memerlukan bantuan orang lain. Yang kaya memerlukan orang miskin. Yang miskin memerlukan orang kaya. Guru memerlukan murid. Operator pun memerlukan bantuan. Dai memerlukan madu dan lain sebagainya. Sebagaimana kita waktu lahir dari rahim ibu kita, waktu itu pun kita sudah memerlukan bantuan orang lain. Upami di kampung mapanginten ngan pantosan emak paraji, kalau sekarang makan ibu bidan dan memerlukan yang lain, memerlukan dokter untuk membantu kita. Jamaah yang berbahagia, juga manusia itu yang dinamakan makhluk sosial, ada kecenderungan manusia itu hidup berkelompok. Ada kelompok Majelis Taklim Nurul, ada juga kelompok Majelis Taklim Al-Mukhlisin. Juga manusia itu hidup yaitu berorganisasi. Ada organisasi A, ada organisasi B, ada partai A, ada partai B, ada golongan A, golongan B, dan lain sebagainya. Agar supaya kita tidak terjadi gesekan dan benturan antara pribadi, golongan, dan kelompok, maka Islam menawarkan kepada umatnya, sebagaimana tadi luar biasa dalam tema ini, adalah konsep Islam dalam hidup bermasyarakat. Laras tuh, Bu? Sekali lagi, supaya tidak terjadi gesekan dan benturan antara golongan dan golongan, organisasi dan organisasi, ormas dan ormas yang lainnya, maka Islam telah menawarkan konsep kepada umatnya yang luar biasa. Paham Ibu, paham? Kamu harus paham atau swemmer. Mari kita teruskan supaya setelah paham kita bisa melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Konsep yang pertama adalah sifat ta'awun, atau nabi konsep ta'awun. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat yang kedua, sudah populer ayat nama. Komo ibu-ibu pengawasan mah tos molotok. Saking molotokna dugi kahilap deui Pak Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'awwanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awwanu 'alal ismi wal udwan. Wattaqullah innallaha syadidul 'iqab. Saling bantu membantulah kalian di dalam kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awwanu 'alal ismi wal udwan,
Dan jangan saling membantu dalam dosa dan permusuhan. Wattaqullah, dan takwa kepada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, syadidul iqab, sangat keras siksanya. Itu konsep yang pertama. Pak Ustadz kumaha atuh da abdi mah gaduh keluarga teh geuning benten golongan, benten organisasi, benten pemahaman sawios. Tapi yang pertama, saling bantu membantu dalam kebaikan dan ketakwaan. Itu konsep yang pertama. Jadi apa? Yang pertama adalah konsep ta'awun, saling membantu, saling dukung. Yang kedua adalah yaitu semangat untuk saling menasehati. Ini yang penting. Sebagaimana Allah telah berfirman, kita sudah hafal semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Demi waktu sesungguhnya manusia itu baik laki-laki maupun perempuan, di kampung atau di kota, adalah termasuk orang yang rugi, kecuali orang yang iman dan berbuat amal soleh dan saling nasihati, yaitu di dalam hak dan kesabaran. Ini yang penting. Nah kita hampir kehilangan itu semangat untuk saling menasihati. Pas aya sifat acuh, sareng tatangga teh hare-hare, juek dan lain sebagainya. Maka tingkatkan, biasakan, yaitu saling menasehati. Sakapeung mah ditaros ka mana ai caroge ibu geuning tengiring berjamaah. Pak Ustadz pun langsung mah geus bosen abdi teh pangkuatahan teh kitu. Jangan sampai bosen. Bahkan buat itu jadikan untuk ladang amal, ladang ibadah. Keun urusan ngagugu jeung henteu nama da eta mah sanes tujuan. Tapi kita berbuat, kita berdakwah, saling menasehati, sareng tatangga dan lain sebagainya. Adapun konsep yang ketiga adalah yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berfirman, Ar-Rahimu yarhamuhumullah. Orang yang penuh kasih sayang, orang yang nyaahan jeung dedehan, yarhamuhumullah, akan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi lamun eta jalma teh ibu nyaahan, dedehan, maka eta jalma teh dipika dedeh ku saha? Ku Gusti Allah. Kumaha atuh Pak Ustad? Irhamu man fil ardi. Kasihilah apa yang ada di bumi. Yarhamuhumullah, maka Allah akan mengasihi kalian. Kadituna teh irhamu man fil ardi yarhamhum ma fis samai. Maka akan dikasihi, disayangi oleh makhluk yang ada di langit. Subhanallah. Maka ingat, kita hidup bermasyarakat, sekali lagi Bapak ulangi, Pak Ustadz ulangi, yang pertama konsep ta'awun, yang kedua konsep saling menasehati, yang ketiga konsep saling mengasihi dan menyayangi. Insya Allah kalau konsep tadi, yang tiga tadi bisa laksanakan, umat Islam itu keren, luar biasa. Insya Allah nanti diteruskan kembali. Terima kasih. Baik, haturun, Masya Allah.
Ataupun Pak Ustadz Abdul Ghaffar, tadi sudah ada 3 konsep Islam menawarkan agar tidak ada gesekan antar golongan, antar umat begitu ya, antar mungkin dari setiap RT, mungkin RW, mungkin dari lingkungan kita ya, yaitu ada konsep yang saling namanya kita saling menasihati, saling bantu, saling tolong menolong, dan juga saling penuh kasih sayang. Dan untuk selanjutnya, maka Pak Ustadz Asep Taryadi untuk melanjutkan bagaimana nih hidup bermasyarakat dalam Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jamaah pemirsa Cahaya Kalbu, baik yang ada di studio maupun yang ada di rumah. Tadi kita sudah mendengarkan uraian dari Bapak Ustadz Abdul Ghaffar berkenaan dengan tema yang akan kita bahas hari ini. Tentang apa, Bu? Konsep bermasyarakat dalam Islam, begitu ya. Nah, kita sebagai umat Islam yang beriman, yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dari Islam itu sendiri, maka kita harus memahami bahwa hidup bermasyarakat merupakan kepastian bagi manusia. Ya, kepastian bagi manusia. Nah, kita lihat di saat kita terlahir ke alam dunia pun berada di lingkungan masyarakat. Kemudian ketika kita hidup, berhubungan, berinteraksi, komunikasi dan sebagainya, itu berada di lingkungan masyarakat. Sampai-sampai ketika kita meninggal pun berada di lingkungan masyarakat. Nah, beranjak dari tadi, dari pemikiran tadi, maka kita harus paham. Nah, Islam ini sudah mengatur, ya, sudah mengatur tentang hubungan dengan manusia. Tadi konsepnya sudah diuraikan. Nah, dari saya menambahkan, kita harus sadar bahwa kita ini semua bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun. Bersaudara. Nah, ketika berbicara bersaudara, ya, sudut pandang kita ini harus jelas. Dalam arti Islam itu mengajarkan ketika berbicara saudara diibaratkan seperti tubuh. Ya, seperti tubuh. Artinya satu sama lain itu saling merasakan. Ya. Mau dicontohan? Contohnya, nah, kita harus ambil contoh. Ketika jempol kita, kalau tidak percaya silahkan bisa dipraktekkan. Ya. Ketika jempol ini terjepit oleh pintu, kira-kira, Bu, yang mengucapkan aduh itu jempol atau mulut? Mulut ya, tanpa diundang. Ya. Kemudian mata itu mengeluarkan air mata. Ya. Dan yang luar biasanya lagi, dari ujung kepala sampai ujung kaki merasakan. Ini luar biasa ketika berbicara konteks saudara dalam bingkai Islam. Harus saling merasakan. Ketika saudara kita, tetangga kita misalkan mendapatkan musibah, tentu kita bantu. Ya. Islam mengajarkan seperti itu, luar biasa. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam bermasyarakat kita dituntut untuk berjamaah. Setuju? Setuju? Watashimu bihablillahi jami'ah. Itu berjamaah. Nah, ketika berbicara berjamaah, coba kita lihat, Bu, dalam sholat berjamaah ya di masjid. Indah atau tidak, Bu? Sangat-sangat luar biasa indah. Ya. Diatur, barisannya harus lurus. Ya. Kemudian tidak ada yang kosong-kosong.
Kan seperti itu ya. Biar kelihatannya luar biasa. Nah, ketika berbicara berjamaah pun silih asa, silih asu, silih asi, silih wawangian. Ya. Disebut silih wangi. Silih asa, silih asu, silih asi, silih wawangian. Nah, ini luar biasa. Nah, baginda Rasulullah SAW pun sudah mencontohkan begitu luar biasa. Ya. Maka kita nih sebagai umatnya yang taat menjalankan nilai-nilai luhur Islam, sudah sepantasnya kita mengikuti apa yang telah Rasulullah SAW contohkan kepada kita. Ya. Dan ingat Bu, janji Allah Subhanahu Wa Taala ya, buat orang-orang ketika berhidupnya bermasyarakat sesuai dengan konsep Islam, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaikum barakatim minas sama'i wal ardh. Maka Allah akan melimpahkan keberkahan langit bumi. Tapi khusus khusus buat siapa? Buat orang-orang yang beriman plus bertakwa. Paham Bu? Ya. Nah, mungkin ini yang sementara bisa saya sampaikan, nanti akan disambung kembali. Masya Allah, jadi intinya adalah kita ini harus sadar bahwa kita ini bersaudara dan kita harus bisa saling merasakan, dan Rasulullah sudah mencontohkan bagaimana indahnya berjamaah begitu ya, apapun ini berjamaah, karena di lingkungan kita ini yang sangat luar biasa sudah mencontohkan bagaimana hidup bermasyarakat dalam Islam. Dan tentunya ini Pak Ustadz Abdul Ghafur tadi menyatakan bahwa ini harus saling menasihati begitu ya, salah satu poin dari 3 konsep. Nah, bagaimana sih Pak Ustadz ini cara kita menasihati tetangga kita yang mungkin tetangga tersebut ini melakukan kegiatan yang meresahkan begitu, ataupun yang pada saat mungkin yang lainnya pada ke majelis taklim, orang tersebut tidak. Bagaimana cara menasihatinya? Kadang-kadang kan mungkin ada perkataan yang harus disampaikannya seperti apa sebenarnya untuk saling menasihati ini? Baik, terima kasih Kang Iko. Sebagaimana tadi telah dipaparkan oleh Bapak dan juga Ustaz Syekh tadi, ketika kita melihat orang atau tetangga melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan agama Islam, bagaimana sikap kita? Ya, kewajiban kita itu untuk berdakwah. Maka kita sudah paham semuanya bahwa man ra'a minkum munkaron, ketika kita melihat kemungkaran, maka cegah kemungkaran itu biyadihi dengan kekuasaan. Fa ilam yastati, apabila tidak bisa dengan kekuasaan da urang mah pumite mah teu RT acan atau kekuasaan di rumah tangga ibu atau bapak, tapi kalau tidak mampu pabilisanihi, dengan lisan, ku ucapan yang tadi. Fa'ilam yastati Kang Iko, apabila tidak bisa dengan kekuasaan atau dengan lisan, pabi qalbihi, ku hate we atuh urang teh ngadua dina hate. Mudah-mudahan orang tersebut itu cepat sadar mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sedikit. Baik, Masya Allah. Nanti juga kita akan lanjutkan lagi mengenai hidup bermasyarakat dalam Islam. Sebelumnya, tentunya saya akan mengajak Anda pemirsa TVRI Jawa Barat untuk telepon interaktif bersama kami di 022-540-8877 bagi Anda yang berada di luar kota Bandung. Bagi Anda yang di kota Bandung, silakan telepon ke 540-6677. Tentunya saya Kolbu akan bagi untuk Anda, tetaplah bersama kami. Pemirsa, saksikan kami The Message Rabu 11 Maret
2020 jam 16.30. Live musik 90 menit spesial HUT TVRI Jawa Barat yang ke-33. TVRI Media Pemersatu Bangsa. Saya Ismail Katiri, selamat ulang tahun buat TVRI Jawa Barat yang ke-33. Semoga programnya makin dicintai pemirsanya, acara musiknya makin keren, sepak bola Liga Inggris, dan acara budayanya selalu sukses. TVRI Media Pemersatu Bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Cek Kolbu yang masih mengangkat tema hidup bermasyarakat dalam Islam. Namun sebelumnya kami akan mengundang Anda untuk telepon interaktif di 022-540-8877 bagi Anda yang berada di luar kota Bandung. Bagi Anda yang di kota Bandung silakan telepon ke 540-6677. Tema kita kali ini adalah hidup bermasyarakat dalam Islam. Sambil menunggu pemirsa TVRI Jawa Barat dimanapun Anda berada bergabung bersama kami, kita akan ke Majelis Taklim Al-Mukhlisin Lengkong Bojong Soang Kabupaten Bandung terlebih dahulu. Silakan yang ingin bertanya, silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nonok Nurhayati dari Majelis Taklim Al-Mukhlisin Lengkong Bojong Soang, Bandung. Saya mau tanya Pak Ustadz, bagaimana cara menanggapi bertetangga dengan non-muslim, sedangkan dia aktif dalam bidang keagamaan? Contohnya seperti ada pengajian bulanan, dia suka ngasih makanan atau berupa uang gitu. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak. Ya, baik. Ibu, kita sadari bahwa kita ini hidup bermasyarakat. Tentu ketika berbicara hidup bermasyarakat, maka orang-orang yang ada di lingkungan tersebut beragam. Ya, ada yang muslim, juga ada yang non-muslim. Nah, seandainya terjadi hal seperti tadi yang diungkapkan oleh Ibu, apa sih yang harus kita perbuat? Yang harus kita perbuat, kita tetap saja baik. Ketika non-muslim tersebut misalkan memberikan sesuatu misalkan kepada kita, terima saja. Ya, kenapa? Karena dia berbuat baik sebagai pribadi, sebagai manusianya. Nah, tentu kita pun sebagai manusianya harus sama, ya, harus menghargai. Nah, dari apa yang kita lakukan ini, kita berbaik sangka, kita berpositif thinking. Artinya, jadikan apa yang Ibu lakukan ini sebagai media untuk berdakwah. Sehingga kita baik, menurut beliau misalkan kita itu benar-benar baik, maka dia akan terenyuh. Ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya. Bahwa Rasulullah itu sudah memberikan nilai-nilai akhlak yang luar biasa buat kita. Mangsa bodoh dengan latar belakang dia misalkan. Kalau dasar pemikiran seperti tadi, ya, kesukuan misalkan, itu mah benten agama dan sebagainya macam, maka yang akan terjadi di lingkungan masyarakat itu pasti akan berpecah belah. Islam itu tidak mengajarkan wala tafarruqu, janganlah kamu berpecah belah. Nah itu Bu ya. Jadi saran dari saya, Ibu tetap berbaik sangka, berpositif thinking saja. Beliau memberikan kebaikan kepada kita, kita juga berbuat baik juga. Baik. Jadi perbuatan baik tentunya akan dibahas dengan perbuatan baik juga. Terima saja apa yang tentunya itu rezeki juga ya, Pak Ustadz ya. Baik, sebelum nanti kita ke Majelis Taklim Nurul Iman, kita akan menyapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, silakan Pak Elan Sanes. Saudara Kang Ito. Kemana, Mang? Alhamdulillah saya. Alhamdulillah, Mangga, Pak Tarsana. Ingin bertanya kepada kedua narasumber, kan sekarang banyak bencana alam lah.
terutama banjir dan longsor. Banyak saudara kita yang terjebak di kubangan air, rumahnya tidak bisa keluar. Begitupun ada yang di kandang hewan, kambing. Bagaimana sikap kita menolongnya? Juga apakah boleh air banjir digunakan untuk wudhu? Yang kedua, sekarang kriminalitas meningkat, terutama di pusat keramaian lah, perbelanjaan, termasuk transportasi darat, laut maupun udara. Ketangkap oleh masyarakat, kita bisa menolongnya. Sedangkan kalau kita tolong kan itu jahat. Apakah boleh kita menolong orang jahat tersebut? Yang ketiga, ini Kang Iko, kan di kita ini banyak pagelaran seni budaya, olahraga, pariwisata, dan lain sebagainya. Bagaimana kalau tetangga kita dari pagi, ya duhur dilewat, asar dilewat, sedangkan kan asar sudah bisa dijamak kepada maghrib. Bagaimana sikap kita agar orang tersebut bisa sadar bahwa itu adalah perbuatan yang menyimpang dari aturan agama. Yang terakhir ini Kang Iko, saudara kita ini yang ibadah umroh kan sekarang lagi kemusibahan, tidak bisa berangkat. Mudah-mudahan jemaah haji tidak. Bagaimana doa kita untuk saudara-saudara kita yang terkena musibah tidak bisa ke tanah suci? Apa pertarasan Kang Iko, hatur nuhun kasadayana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, nggak borong ya. Siap ya. Mangga, Pak Ustadz, yang pertama ini kan bencana banyak sekali, banjir dan juga longsor. Bagaimana kita cara untuk menolong saudara-saudara kita, dan juga mungkin kan pada saat bencana banjir mungkin air bersih ini kesulitan juga. Apakah air banjir tersebut bisa digunakan untuk berwudu? Enggak. Baik, terima kasih dengan Bapak Herlan. Bapak Herlan yang dimuliakan oleh Allah. Sebagaimana tadi ditanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama mengenai musibah. Musibah di mana-mana, Ibu. Banjir teh sanes di dayeuh kolot wae geuning. Loba batur ayeuna mah. Sehingga dipertanyakan oleh Pak Herlan tadi, gimana menyikapi hal tersebut? Yang pertama, musibah itu kita terima dengan sobar, ya, yang tadi Kang Iko da ajrag-ajragan ke urang atuh rek protes kasaha, urang rek demo kasaha, da pemerintah sudah berbuat tapi teu acan dikabul Bang Inten. Yang pertama, bagaimana kita menyikapi musibah tersebut? Karena musibah itu doharo pasada fil bahri bima kasabat aidinas. Sudah nampak kerusakan di laut dan di daratan teh itu atas perbuatan manusia, meureun urang teu disiplin. Maka untuk itu kita menghadapi musibah ini terima dengan sabar. Yang kedua, sikapi dengan bijak. Bijaksana kita menyikapi tentang musibah. Mudah-mudahan musibah itu menjadi ladang amal, juga menjadikan yaitu penghapus dosa kalau kita sabar menghadapi musibah. Itu Kang Iko mengenai musibah. Nah, untuk menggunakan air wudhu pada saat banjir bagaimana nih Pak Ustadz? Apakah diperbolehkan, seperti apa? Dan juga kan kadang-kadang kondisinya untuk beribadah ini sangat sulit begitu, karena kan kubangan air begitu, air mengenang di mana-mana, dan untuk lahan ataupun tempat bersih ini sangat minim begitu. Bagaimana nih Pak Ustadz? Baik, terima kasih. Eta mah berpengalaman urang sarerea. Ai cai seueur tapi sulit air bersih kan seperti itu. Cai malebet ka bumi tapi rek wawasu wadah ge pelihara rese. Itu salah satunya yang kita perlu introspeksi. Pertanyaannya dari Pak Herlan tadi, gimana kalau air bersih tidak ada, anu seueur teh cai banjir we, selama tidak berubah warnanya, tidak berubah ambeknya, ya itu bisa dilaksanakan, apalagi itu sedang darurat. Salah satu contoh Kang Iko, bahwa kalau lagi musibah seperti itu, nuka alaman ku urang sadaya bade sholat Jumat teh meuni jauh sareng hararese. Tapi ketika musibah seperti itu, laksanakan saja di rumah, asal ada yang khotib itu
bisa dilaksanakan kalau sedang musibah seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipertanyakan lagi kepada orang yang lain. Jadi ini kalau dalam keadaan darurat asalkan tidak berubah warna, tidak berubah rasa dan bau, ini masih bisa, apalagi keadaan darurat ya. Selanjutnya, bagaimana ini hukumnya untuk menolong orang jahat? Bagaimana nih Pak Ustadz? Bagaimana hukumnya menolong orang yang jahat? Kita pahami bahwa jahat itu merupakan sifat yang ada dalam diri manusia, satu paket. Lantas bagaimana ketika kita menolong orang yang jahat? Nah, Rasulullah SAW pun sudah memberikan contoh gambaran. Kita fokus saja membantu dalam bingkai kemanusiaan. Nah, tentu di sini pun kita juga perlu mengantisipasi ya. Apabila muncul sifat itu ya. Jadi artosna nolong tanpa waspada gitu ya. Nolong juga tetap harus ada kewaspadaan. Nah, kemudian di saat kita menolong, kalau memang kita tahu bahwa dia itu mempunyai sifat seperti itu, maka bagaimana lisan kita untuk tetap memberikan motivasi-motivasi di samping kita menolong, kita juga memberikan motivasi nilai-nilai agama di situ, sehingga mudah-mudahan wasilah kita ya, orang tersebut jahatnya bisa berkurang sampai hilang. Itu. Jadi ini harus ada sikap waspadanya juga. Perlu. Kita akan menolong siapa, sifatnya seperti apa. Ya. Kalau kita menolong dia, bagaimana dampaknya pada kita. Ya, gitu betul, betul. Nah, selanjutnya ini bagaimana ini untuk sikap kita agar bisa menyadarkan orang-orang gitu ya, Pak Ustadz, untuk dari yang keluar dari penyimpangan-penyimpangan agama. Bagaimana mungkin ini perjelas lagi bagaimana sikap kita agar bisa menyadarkan lingkungan sekitar kita. Baik, terima kasih. Kang Iko, kita diperintahkan oleh Allah itu amar ma'ruf nahi munkar. Amal ma'ruf itu agak ringan, tapi ketika kita nahi munkar, mencegah kemungkaran itu aduh rada berat tuh. Salah satu contoh, kita mengajak kepada orang yang tidak rajin beribadah lah seperti itu. Hayu Kang, orang tolabul ilmi ka masjid mangga we cenah ti payun ke abdi nyusul kan gitu. Sebatas itu. Tapi Ibu, ketika kita mencegah kemungkaran itu sangat sulit. Ketika orang yang melaksanakan kemungkaran kita cegah, digereh-gereh ku urang kumaha walerna, kumaha abdi we artos abdi anu ngalaksanakeun abdi upami teh mah nya anu lieur ge abdi kan sepertos gitu. Itu mencegah kemungkaran itu lebih sulit. Gimana sikap kita untuk menyikapi hal seperti itu? Innama bu'istu li utamima makarimal akhlak. Seperti Ustadz Asep katakan, akhlak kita. Sehingga dia tertarik, habita ku si ece itu akhlakna sae, sosialna sae, ibadahna rajin, abdi ge hoyong sapertos itu. Kembali lagi Ibu perlu dicatat oleh Ibu Wargi sadaya, maka yang dinamakan hidayah dari Allah itu merupakan hak prerogatif Allah. Kita tidak bisa ikut campur. Acan dipasihan hidayah mah nepi ka asa jebleh cek bari paos hararese. Itu mungkin akhlak kita tingkatkan. Satu lagi singkat jawabannya Pak, bagaimana nih kan salah satu hidup bermasyarakat dalam Islam ini mendoakan begitu ya saudara-saudara kita, salah satunya yang berdampak kena para jemaah umroh yang mungkin ini dipending terlebih dahulu untuk berangkat ke Arab Saudi. Bagaimana ini doanya untuk ataupun bentuk dukungan apa sih yang harus kita berikan? Baik, terima kasih. Bagaimana kita mendoakan saudara-saudara kita yang diuji oleh Allah, seperti kita saksikan sekarang, berniat baik tapi Allah belum mengizinkan, maka bersobarlah seperti itu. Karena ya
Ustadz Asep tadi katakan, kita positif thinking ajanya, saya sangka itu untuk baik bagi kita semua. Maka doakan saudara-saudara kita seperti ibu-ibu sudah hafal, Allahumma anjirni fi musibati minha sareng satrasna gitu ya. Itu doakan, mudah-mudahan musibah cobaan itu segera diganti kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, kita akan beralih ke Majelis Taklim Nurul Iman Dayah Kolot Bandung. Yang ingin bertanya, mangga silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau bertanya. Ini sesuai dengan pengalaman saya pribadi, Pak Ustadz. Saya pernah mengajak, kata Pak Ustadz Gofur tadi sudah disampaikan, sudah dengan tema kita harus berlomba dalam kebaikan, Pak Ustadz ya. Terus saya pernah mengajak ke saudara, Pak, ayo kita ikut mengaji di Nurul Iman, kata saya. Tapi jawabannya apa, Pak? Jawabannya malah, ngaji cuman pamer-pamer baju aja gitu, Pak, jawabannya, Pak. Jadi bagaimana untuk menyikapinya, Pak? Sekian. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan singkat saja jawabannya. Baik, Ibu. Pertanyaan yang luar biasa. Dan memang ini ada di lingkungan kita ya. Ada tuh permasalahan ini. Kita mempunyai kewajiban untuk saling mengingatkan. Watasobil. Tapi di ujung ayat itu, watasobis. Kenapa? Karena ketika kita mau mengingatkan seseorang, mengajak kepada kebaikan, pasti akan ada aksi, akan ada reaksi. Baik yang sifatnya positif maupun yang negatif. Apa yang harus kita lakukan? Dalam Al-Quran tadi sudah diungkapkan sabar. Timbul pertanyaan lagi. Pak, da sabar teh cenah aya batasna. Kalau sabar itu ada batasnya, itu bukan sabar namanya. Ya. Sabar itu tidak ada batasnya. Ya. Innallaha ma'as sabirin. Ya. Bahwa Allah itu beserta orang-orang yang sabar. Itu luar biasa. Sabar. Nah, bagaimana konteks sabarnya? Nah, itu kan yang jadi masalahnya. Bagaimana konteks sabarnya? Kita mengingatkan sudah, mengajak sudah, toh beliau menganggap negatif kepada kita. Yang harus kita lakukan tinggal satu lagi. Kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, bangun di sepertiga malam, maka doakanlah orang tersebut. Insya Allah dengan sendirinya walaupun tidak melewati wasilah kita, dia akan ikut atau akan sadar. Simpel. Islam itu simpel sebetulnya. Paham? Islam itu simpel. Seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Ustadz Abdul Ghafur, jika tidak mempan begitu dengan lisan, maka dicontohkan. Tidak mempan lagi dengan hati, dengan mendoakan seperti itu. Karena kita sudah menggiringnya untuk kebaikan begitu ya, kita pun dapat pahala begitu. Tapi kita merubah mindsetnya juga sepertinya ya. Tadi bisa dikatakan bahwa pamer baju berarti mindsetnya adalah bukan mencari amal kebaikan dan juga ini menjadi bekal kita di akhirat kelak begitu. Tapi mindsetnya adalah untuk berfashion ya. Jadi kita harus merubah mindset untuk kita untuk mengaji bersama ya Bu ya. Nah pemirsa TVRI Jawa Barat yang mana-mana karena Cahaya Kolbu akan bagi untuk Anda, tetaplah bersama kami. Halo pemirsa, saya Ismail Katiri. Saksikan saya di hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 jam 4.30 sore live musik 90 menit spesial HUT TVRI Jawa Barat yang ke-33. TVRI, media pemersatu bangsa. Halo pemirsa, saksikan saya Luka Edi Rabu 11 Maret 2020 pukul 16.30 hanya di TVRI dalam acara live musik spesial hari ulang tahun TVRI Jawa Barat yang ke-33. TVRI, media pemersatu bangsa.
Masih bersama kami di Cek Kolbu yang masih mengangkat tema hidup bermasyarakat dalam Islam. Kita akan balik lagi ke Majelis Taklim Al-Mukhlisin Lengkong Bojongsoang Kabupaten Bandung. Silakan yang ingin bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Yeni dari Majelis Taklim Al-Mukhlisin Lengkong Bojongsoang Kabupaten Bandung. Ustadz, saya bertanya, bagaimana balasan Allah terhadap orang yang mengingkari keikhlasan kebaikan orang lain terhadap dirinya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga. Baik. Ini berbicara tentang dimensi ikhlas, ya. Tetap ketika kita mau berbuat sesuatu, berbuat yang baik, tentunya tanamkan dalam diri kita itu ikhlas. Ya. Nah, ketika berbicara ikhlas, pasti akan diuji, Bu. Ya. Di mana ujiannya? Ada 3. Di awal, di tengah, dan di akhir. Ini pasti. Ya. Contoh, ketika kita mau mengajak kepada kebaikan dengan ikhlas, ya. Atau kita mau bersedekah misalnya, menolong orang, kita ikhlas. Ujiannya itu luar biasa, Bu. Ya. Dari awal bagaimana? Kadang-kadang niat kita melihat orang jadi goyah, ya. Kemudian di tengah, di akhir kita dapat pujian, bisa hilang, Bu, nilai keikhlasannya, ya. Maka kita perkuat ikhlas tersebut hanya semata-mata untuk Allah saja. Bagaimana balasan buat mereka yang mengingkarinya? Itu terhadap ketetapan-ketetapan atau nilai-nilai luhur dari Islam itu sendiri, maka Allah sudah memberikan, ya, bagi orang-orang yang memang berbuat tidak ikhlas misalnya gitu, ya, itu kan bonusnya neraka, bonusnya. Dan ingat, Bu, Allah itu sudah menyiapkan bonus buat manusia, 2 bonusnya, enggak 1, 2, neraka dan surga. Surga bagi orang-orang yang beriman, bagi orang yang senantiasa selalu bersyukur, orang-orang yang taat menjalankan nilai-nilai mulia, nilai-nilai luhur Islam. Kalau yang ininya, yang satunya lagi ya, yang horor katanya, horor. Nah, berarti sebaliknya dari situ. Ya, pokoknya tanamkan saja keikhlasan. Kalau bagaimana ujiannya atau bonusnya dari Allah itu di dalam Al-Quran sudah dijelaskan. Tanamkan keikhlasan. Keikhlasan saja, yang sebenar-benarnya. Caranya bagaimana? Tentunya ini untuk biasanya ada cobaan, dan itu adalah tantangan Ibu untuk menanamkan keikhlasan tersebut, ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Tentunya pemirsa TVRI Jawa Barat dimanapun Anda berada, kita sudah berada di penghujung acara dengan tema hidup bermasyarakat dalam Islam. Ada beberapa intisari yang bisa kita dapatkan, insya Allah bisa diaplikasikan di kehidupan sehari-hari, bahwa agar tidak ada gesekan antar golongan, antar umat. Tentunya ada 3 konsep yang tadi Pak Ustadz Abdul Ghafur katakan, yaitu adalah saling bantu. Kita harus saling menolong tentunya dalam ketakwaan, kita harus saling menasihati, dan kita juga harus saling penuh kasih sayang. Jika Pak Ustadz Asep tadi mengatakan kita harus sadar bahwa kita adalah bersaudara, kita ini harus saling merasakan, dan juga amar ma'ruf nahi munkar ini kita harus tanamkan agar kehidupan bermasyarakat dalam Islam di lingkungan kita ini sehat, dan tentunya ini damai, tentram, dan insya Allah tentunya lingkungan kita ini membawa syafaat di akhirat kelak. Tentunya juga di penghujung acara akan ada doa yang akan disampaikan oleh Pak Ustadz Abdul Ghafur. Mohon izin, Pak Ustadz. Baik, para ibu yang dirahmati Allah, pemirsa Cahaya Kolbu TVRI Jawa Barat dimanapun berada, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, lingkungan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala segera menurunkan yaitu hidayah. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli wa sallim wa barik, amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana innaka man tudhilin nar faqad ahzaitahu wa malid dhalimina min ansor.
Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amana. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kafir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Amin. Rabbana wa atina ma wa'atana ala rusulika wa la tuhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hatur nuhun Bapak Ustadz Abdul Ghafur dan juga Bapak Ustadz Asep Taryadi SPD-MT tentunya yang telah memberikan tausiah mengenai hidup bermasyarakat dalam Islam. Semoga saja nanti kita bisa diaplikasikan kehidupan sehari-hari. Dan juga terima kasih Majelis Taklim Al-Mukhlisin Lengkong Bojong Soang Kabupaten Bandung dan juga Ibu dan Bapak dari Majelis Taklim Nurul Iman Dayakolot Kabupaten Bandung. Dan juga terima kasih pemirsa TVRI Jawa Barat yang selalu menyaksikan Cahaya Kolbu dari hari Selasa, Rabu, Kamis, dan juga Jumat dari pukul 9 hingga pukul 10. Akhir kata, saya Frederico beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika, sholawatullah alaika ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika, sholawatullah alaika ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika, sholawatullah alaika ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam